Kalau tidak salah, waktu akun Case Close hilang di telan bumi, saya rasa Kak terlibat sebagai salah satu stakeholder atau personal. Stakeholder, keren bahasanya. Orang jahil di dunia internet itu banyak sekali. Ya, gitu ya. Saya sih simpel, bikin aja yang baru. Itu sih. Back to Case Close pada edisi ke-58 hari ini. Tim redaksi dari Case Close mengundang seorang narasumber yang juga pemusik dan pemain IG ya Kak ya? Pemain IG. IG dimainin. Dia tidak lain dan tidak bukan adalah Imade Eka Arsana alias Eka Rock, basis dari band SID atau Superman is Dead. Ya. Welcome to Case Close, Kak. Welcome, thank you. Terima kasih undangannya ke sini. Ya. Kita sekarang berbicara soal medsos, Kak. Oke. Artinya medsos ini boleh dikualifikasi kadang-kadang dianggap bagaikan silet. Betul. Dia punya dua sisi. Betul. Dan kedua sisinya ini tajam. Salah memanfaatkan atau salah menggunakan itu berdampak. Betul sekali. Dan kami dari Case Close ingin memberikan pembelajaran atau pemahaman atau edukasi kepada publik. Bagaimana sih sebenarnya menggunakan medsos yang baik dan benar. Dan tidak mempunyai implikasi hukum atau implikasi-implikasi yang lain yang akan mengarah pada persoalan hukum. Betul. Nah, saya melihat Eka salah satu musisi yang sebelum orang memahami medsos, sebelum memahami IT sudah paham. Mungkin dalam kesempatan ini kita berbagi kepada publik atau kepada netizen dari seluruh dunia tentang menggunakan medsos yang baik. Terutama juga biar follower dari Eka di IG itu yang jumlahnya 353.000. Ini luar biasa ini ya. Banyak itu. Hah? Banyak banget nih, banyak banget. Nah, wah kalau nyalon dapat dah ya. Oh, pasti kalau itu pasti nyalon atau mengendorse akan mampu memberikan dampak lah ya. Terus kita bincang-bincang santai. Siap, aman. Santai saja. Kak selain bermusik ya, fitness, ya, fitness, terus mengendorse bir Singaraja ya. Sebelumnya ada COVID-19 2019 ya. Terus sampai saat ini aktivitas musik dan yang lain masih jalan kah? Astung Kare masih jalan. Saya ada di bisnis clothing juga ya. Di nama clothing saya Diamond Ride, dan juga ada beberapa usaha yang nggak nyambung sama band sebenarnya. Saya ada toko bangunan, dan saya kira dulu saya bikin bisnis itu di luar band gitu. Ternyata pada saat pandemik itu kena semua. Terhantam semua. Jadi saya nggak bisa ngomong banyak kiat-kiat khusus. Cuma pas untuk di clothing saya sangat memberikan hawa segar buat ini karena waktu pandemi kan hancur semua. Jadi saya adalah clothing yang dari awal pandemik tetap diskon 50%. Jadi karyawan masih tetap dan pembeli masih bisa belanja gitu. Itu cuman retail atau memang ada retail dan online juga? Online. Bentuknya apa? Clothing Jawa, aparel. T-shirt, celana, jaket. Showroomnya di mana? Showroomnya ada di Dalung. Factory sendiri? Factory kita ada vendor-vendor ya. Oh, berarti menggunakan vendor. Vendor. Cuman sifatnya sales di sini. Iya, sales. Sales dan jelas menggunakan ikonnya Eka. Iya, betul. Karena itu sangat idealis sekali proyek ini. Karena kita untuk ini idealis di dalam
tidak menggunakan mass production, jadi cuma limited edition selalu. Oh, selalu limited edition. Ya. Kalau umpamanya buat jaket satu model paling banyak 5 biji atau 6 biji kayak gitu ya? Iya, kalau jaket sedikit, kalau misalnya t-shirt untuk produksi satu item itu saya bikin 100 pieces, jadi setelah itu nggak diproduksi lagi. Faktorinya lokal? Factory lokal dan interlokal. Interlokal juga ya. Kalau kata tadi bicara bahwa dalam kondisi COVID, karyawan masih bertahan, terus diskon still 50%, ini survive dan luar biasa sebenarnya. Survive. Ya, dan luar biasa karena COVID itu biasanya menghilangkan, kalau kita andaikan bangunan sampai dasar mungkin cuman fondamennya aja masih betul. Gitu ya. Ya, Astungkara lah mampu berjalan seperti itu. Terus kegiatan musik dalam mengelola bisnisnya juga seperti apa? Bagaimana cara dividing time-nya? Sebenarnya bisnisnya itu prioritas saya di musik. Jadi kemanapun SID ada kegiatan, saya pasti prioritas di SID. Berarti dia skala prioritas ya? Skala prioritas. Terus apakah meng-hire manajemen atau pengelola yang ini? Iya, ada. Saya pengelola itu saya jadikan partner kerja. Jadi saya idea juga untuk apapun untuk memotivasi membangun brand itu sendiri. Nanti pengelola yang menjalankan. Jadi tidak terlalu banyak saya ikut campur di dalamnya. Berarti ada manajemen. Ada manajemen. Ada orang dekat terlibat di sana? Istri, anak, sepupu? Tidak ada. Tidak ada. Cuma mengawasi. Mengawasi. Tapi kalau istri kebetulan juga dia melek sosial media, jadi seperti itu dia memberikan saya input. Jadi ya lumayan input berguna pemasaran sekarang. Terus apa namanya? Keseimbangan antara bermusik dengan mana lebih menarik? Jadi musisi apa jadi bisnismen? Kalau jadi sebenarnya semua menarik. Kalau jadi musisi itu gimana kita berkarya terus dihargai orang, mendapatkan applause, mendapatkan apa, terus apa efeknya dari karya yang kita buat seperti itu puasan buat musisi ya. Untuk musisi. Apalagi bisa konser ke daerah yang kita nggak pernah tahu itu ada kota itu gitu. Nah itu kebanggaan buat saya. Terus kalau di bisnis ya memang itu di bisnis, tapi kalau misalnya pure di bisnis kayaknya untuk kreativitas itu mulai ini apa? Iya, berpengaruh ya. Berpengaruh sekali. Ya. Mampu berimbang ya sekarang antara bisnis dengan ini? Berimbang sih. Seharusnya bisa berimbang. Bukan seharusnya, wajib ya, berimbang. Betul. Karena semuanya merupakan duit masuk kalau iya betul. Karena hidup buat saya adalah dua aja jenis hidup itu, cuan dan cicilan. Cuan dan cicilan. Iya, wah aja. Ini luar biasa. Sama-sama C ya. Iya. Cuan itu untung, cicilan bayar ya. Wah ini sebenarnya sama dengan take and give, keseimbangan ini pemasukan dan pengeluaran gitu. Kak, dengan melihat kondisi seperti tadi, sebagai musisi terus sebagai pebisnis baru ya, dalam karier bermusik nih, pendengar atau pencinta atau fans dari SID ini luar biasa ya, luar biasa. Sebagai orang Bali, jujur saya pribadi terima kasih ya, bangga. Terima kasih. Ya, banyak fans. Dalam bermusik ini pernah gak membuat nikmat atau menjadi perkara? Membuat nikmat atau menjadi perkara. Contohnya begini. Kakak kan udah berkeluarga nih. Iya betul. Fansnya banyak, perempuan itu banyak kan, wanita dan bodinya ya, cantik-cantik. Punya nggak pengaruh soal itu? Umpamanya ada nggak fan yang sampai jatuh cinta, merusak atau saking senangnya merusak hubungan resmi dari Kak sebagai musisi dengan pendamping yang sudah Mobia Color? So far sih kalau
Saya itu tergantung orangnya sih sebenarnya yang itu. Orangnya ini maksudnya fansnya apa Ekanya sendiri? Sayanya sendiri. Gitu. Okay. You wanna take it or you wanna leave it? Kayak lagunya ini ya. Take it or leave it. Ya. You wanna take it or you leave it. Saya tahu, dan saya juga kan groovis juga dari band-band luar negeri, kayak apa ya, band-band yang saya suka gitu ya. Saya kalau ketemu sama orang ini saya akan gini. Itu kan rasa cinta. Saya balikkan misalnya saya sebagai idola gitu. Terus ada yang mengidolakan, saya sama ratakan, dia cuma mengidolakan aja di scene di mana saya berprofesi seperti itu. Misalnya kalau saya jatuh cinta, gimana jatuh cinta orangnya ribuan, nggak bisa dipilih satu. Eka mungkin terbatas jatuh cintanya, tapi kadang kan mereka yang banyak yang jatuh cinta. Mereka tuh ya kita harus terima, kita sudah menempatkan diri kita di suatu sisi di mana orang bisa melihat kita, dan mungkin saja bisa dia suka, bisa over, bisa nggak over. Ya benar. Itu ya kita harus bijaksana aja gitu. Artinya benar-benar dibutuhkan pengelolaan atau manajemen yang benar terhadap show itu ya, atau emotion kita, cara berpikir kita ya. Betul. Tapi tidak pernah sampai berpengaruh yang tidak pernah sih selama ini ya. Karena dari pasangan saya juga pasti ngerti gitu, karena dia adalah seorang yang ada di ini yang bisa dilihat orang dan milik publik, betul. Dan harus bisa membedakan mana Eka sebagai suami, mana Eka sebagai figur kan, figur publik, sehingga begitu keluar 3 langkah dari pintu rumah, kalau tidak sama istri dia sudah milik publik kan gitu ya. Iya, milik publik. Iya dong. Ya gimana? Fans itu pasti merasakan SID atau Eka is mine gitu. Ya, itu pasti. Wajar kan? Wajar itu. Fans itu pasti posesif. Iya. Kalau posesif terbatas di ruang publik atau tidak bersentuhan tidak apa-apa, tapi posesif kalau bersentuhan itu repot itu. Terus Kak, saya melihat memposting di IG sudah seperti blogger ya. 2.323 postingan dengan follower 353.000. Postingan di sini menyangkut SID lebih banyak atau menyangkut bisnis? Kalau dilihat sih sebenarnya seimbang sih. Ada SID, ada bisnis juga, ada juga cuma ya kayak mau buat caption bagus gitu, yang ada lagi di otak, punya ide, saya suka bikin caption. Captionnya tulisan saya abstrak. Jadi tidak berbentuk, cuma punya makna. Punya makna seperti itu. Dan kadang-kadang ada beberapa follower yang memang suka dengan caption saya gitu. Jadi mereka, kalau saya biasanya kan dipegang kalau misalnya lagi endorsement gitu, saya bikin sebuah, biasanya saya suruh bikin aja langsung caption, nanti saya edit sesuai bahasa saya. Ada yang memang suka dengan caption saya, ada yang pada saat sesuatu momen yang tidak bisa ini harus saya upload seperti itu. Jadi antara band, daily life juga sama keluarga saya selalu upload. Oh gitu ya. Bisa terkualifikasi nggak dari uploadan yang dibuat lah ya, dari di IG-nya Eka itu, bisa terkualifikasi nggak yang nge-like atau yang cuman melihat di story kan, karena cuman viewer ya. Mana lebih banyak? Artinya yang melihat atau subscribe itu, yang berikan jempol atau jantung itu, mana lebih banyak? Perempuan apa laki? Kalau dilihat dari statistiknya, view insight kan gitu. Benar. View insight itu cowok ya. Cowok di umuran antara 24 ke atas, 18 sampai 24. Dewasa ya maksudnya. Oh berarti anak muda ya. Anak muda dewasa sampai 24. Dari postingan di IG yang disukain anak muda lah katakan. Itu dari produksi bisnis ya. Dikualifikasi nggak? Jaketnya kah yang disukain, atau t-shirtnya kah, atau stylenya? Kalau yang saya lihat sih sebenarnya kadang-kadang kan yang saya posting itu ada yang foto yang high res gitu sih. High res, fotonya bagus, pencahayaan bagus, itu pasti bagus.
apa namanya Responnya responnya bagus. Jadi kalau misalnya saya ugal-ugalan aja motret di pinggir jalan gitu, tahu itu dari situ saya lihat, oh ini follower saya adalah tahu kualitas foto gitu, seperti itu. Jadi misalnya kalau udah bagus banget tuh banyak like, apalagi dengan SID foto bagus itu bisa melebihi dari posting sebelumnya. Jadi saya lihat, jadi saya di dalam ini saya juga nggak mau dong saya mengecewakan mereka sudah lama ikut sama saya gitu sebenarnya. Setiap saya foto mending saya jarang aja, seminggu 2 kali atau seminggu sekali dengan kualitas foto yang bagus. Berbeda gitu. ya, yang karena lebih menjaga ya. kualitas di situ. Betul. Apa kepuasan Eka setelah melihat postingan dan berhasil, katakan berhasil, kan berhasil itu dilihat dari viewer atau like kan? Iya betul. Terus setiap saat itu Kak ingin mengupdate, saya ingin berbuat lebih baik dan lebih baik, baik dalam kapasitas sebagai musisi maupun dalam kapasitas sebagai pebisnis. Saya paling gini aja, apa namanya, udah respon baik, the next kita harus lebih hati-hati, bukan jaim ya, enggak ya. Ini seperti ini sekarang masalahnya kita bikin caption yang bagus nih, postingan dan banyak responnya. Terus yang the next kita nggak bisa nongkrong pinggir jalan, santai nggak bisa kayak gitu. Ya artinya secara kualitatif atau kualitas dinaikkan kan? Dinaikkan, bukan mendowngrade sendiri kan? Nggak boleh, walaupun secara tidak sengaja mungkin aja itu mendowngrade, tapi sudahlah, ini respon dari publik, kita nggak bisa ngontrol di situ. Artinya dari postingan itu juga Eka belajar ya? Ya belajar banget. Belajar ya. Terutama dari ini, kalau saya sendiri, misalnya kita lagi ngeposting, itu bukan dari like sama komen aja, tapi dari share. Oh yang nge-share. Share sama save. Jadi kalau misalnya semakin banyak orang nge-share sama nge-save, berarti mereka mau memberitahukan yang lain bahwa ini bagus loh postingan. Nah di situ kepuasan saya. Ini bagus loh postingannya ini, save-nya misalnya sampai ratusan kayak gitu, berarti masuk nih dari otak apa yang saya tulis, mereka juga mengerti gitu. Ntar dulu, apakah Kak membuat evaluasi terhadap setiap postingan itu setiap habis posting atau setelah sekian waktu? Biasanya itu setelah posting. Setelah posting. Setelah posting. Berapa waktu kemudian? Sehari, 2 hari, 3 hari? Enggak. Bisa hari itu juga beberapa menit. Kita ambillah di bawah 1 jam. Gimana respon orang? Tapi saya kan pakai time untuk ngupload. Saya selalu menunggu uploadingnya pada saat orang itu santai, misalnya pulang kerja jam 6 sore kan mereka santai, pasti pegang handphone, pasti bagus responnya. Gitu. Jadi saya juga kan santai, bisa mereka lagi bertanya apa, saya bisa langsung menjawab. Jadi itu kayak engagement ya. Nah dari sekian waktu bermedsos lah Kak, dari aspek sebagai musisi menggunakan medsos sebagai check and balance ya. Dari bisnis juga check and balance. Terus dengan jumlah follower yang begitu banyak, bagaimana Kak memandang medsos ini? Seperti kalimat saya tadi di awal, bahwa dia kadang-kadang bermata dua. Betul. Ya kan? Salah kita memanage, salah kita mengupload bisa berdampak. Betul. Yang lain kan. Apa pendapat Kak sampai hari ini? Ya semoga kita tidak menemukan hal-hal yang negatif dalam kaitan grup maupun personality daripada grup ya. Bagaimana Kak menyikapi secara psikologis terhadap waktu salah satu personil daripada SID bermasalah? Karena ini kan hubungannya basic daripada kejadian itu adalah medsos. Ya betul. Apa pendapat Kak tentang ini? Kalau saya sendiri sih, saudara saya itu kan saya ajak sudah lama gitu ya. Jadi dia punya gaya sendiri seperti itu. Mungkin aja maksudnya dia baik, tetapi tidak sampai jalan pikirannya itu bisa diterima sama orang
Betul. viewernya itu. Jadi kalau saya kan sudah tahu maksudnya kemana seperti Ya, itu. ya. Saya sudah tahu mana. Jadi apa yang kalau dia misalnya out of control gitu, kemungkinan aja dia terpancing dengan respon ya. Nah, seandainya terjadi seperti itu, Ah, ah. kakak juga pasti melihat kan? Betul. Karena pasti prinsip ada kan? Ah, ah. Apa yang kau lakukan? Merimain him Ah, ah. atau just go for it atau gimana? Kalau saya di SID sih merimain sih sebenarnya. Merimain. Wajib itu. Saya Remind. setuju. Wajib. Saya setuju. Karena remind what you doing ya kayak gitu. What you doing. Think twice lagi, pikir Ya. lagi ini kayaknya lebih berbahaya sepertinya misalnya sekarang ada jilid 1, jilid 2, masa mau jilid 3? Ya, ya, Kan nggak betul, mungkin betul. ya seperti saling menjaga jadinya. Itu penting. Saya setuju. Saya Karena setuju. pikiran orang itu nggak mungkin bisa diterima. Orang itu diciptakan berbeda. Iya. Wah. Jadi dengar A mungkin aja A, kan gitu ya. Jadi itu harus diwaspadain seperti Betul. itu. Dan dampaknya juga waktu kasus itu saya pasti banyak pendapat pertanyaan DM lah atau di komen atau apa gitu. Saya di situ membijaksanai banget. Jadi Iya. apa yang harus saya bisa jawab, saya jawab dengan tidak melulu dengan kasus itu gitu lah. Ini loh orang saya, saudara saya seperti ini loh. Saya tulis seperti ini. Kalau misalnya ini, jadi biarin mereka dengan apa yang statement yang saya itu, mereka akan membuat kesimpulannya Betul, sendiri kan. betul. Paling tidak ya sebenarnya Eka di sana juga berlaku sebagai pengacara tapi terselubung. Ya. Gitu. Bagaimana tidak? Kalian kan teamwork ini Iya, betul. di SID. Iya pasti ada sense of belonging of Iya. jaring kan pasti, Pasti. itu. Jangan bohong lah. Bukan hanya mungkin Eka, Erik S pun akan Iya, seperti itu dan yang lain-lain kan fan-fannya jaring atau SID pasti itu dan pasti. itu wajar. Wajar. Wajar ya, tapi yang paling penting ya sebenarnya yang saya ingin tanyakan dalam pertanyaan ini atau memberikan pemahaman kepada publik itu berarti di antara kalian personil SID ada rasa sense of belonging each other ya, satu dengan yang lain. Terus memberikan masukan Betul. atau mengingatkan lah. I think this is out of control atau keluarga This is too much gitu ya. Itu yang penting di sana yang sebenarnya ingin saya tanyakan. Berarti kekompakan SID ini terjaga sampai hari ini ya. Semoga berkesinambungan dan semoga makin better ya better and better till the end of the world mungkin ya. Thank you. Oke Kak, bagus sekali. Terus bagaimana pandangan Eka tentang bermedsos yang baik dan benar? Seperti gimana sih harusnya bermedsos yang baik dan benar itu? Setiap orang kan punya punya gaya sendiri gitulah. Gaya sendiri karena medsos adalah membuat seperti mengirim surat kepada seluruh dunia gitu. Jadi seluruh dunia bisa menanggapi seperti itu, nggak ada keterbatasan di situ. Jadi kita harus sadar dengan itu. Jadi duit dengan tanpa emosi, tanpa kepentingan apapun, misalnya lagi marah jangan ngepost gitu, pasti postingannya pasti marah. Jadi simpelnya adalah sebelum kita mau posting sesuatu, kita harus berpikir apa dampaknya kalau saya posting ini. Itu sih sebenarnya yang setiap orang harus miliki. Harus think twice lah ya. Harus think twice ya. Nggak boleh kayak gitu. Misalnya ketemu di jalan lagi orang marah-marah, tak tahu asal-usul, tinggal jepret, upload, orang ini galak-galakan di jalan kayak gitu, kan tanpa fakta gitu. Kamu harus pikirkan kalau aku ngupload seperti ini, nanti pasti ada efek. Kamu kuat nggak menanggapi itu? Gitu loh. Jangan menyerahkan pada netizen lain untuk menanggapi itu. Kamu aja sendiri. Kalau saya sendiri seperti itu. Misalnya saya lagi ada banyak tenaga nih untuk menanggapi, saya buat postingan apa, pasti tanggapannya seperti itu. Jadi kita harus siap menanggapinya. Maksud saya seperti ini sampai semuanya jelas. Itu harus bisa berpikir apa yang akan orang itu menanggapinya seperti apa gitu. Entah itu baik atau buruk, kita harus bisa pikirkan, think twice ya benar. Terus apakah Kak dalam bermedsos ini pakai official nggak? Enggak. You do by your own ya? I do myself. Ya, Agus kalau gitu berarti benar-benar dipikirkan apa yang akan dipost
terus dampak apa yang akan muncul daripada akibat postingan Betul, itu. betul. Artinya kita belajar wise dan bijaksana dari diri kita sendiri dong. Betul, kita awal dari diri kita sendiri. Ini akan, karena kalau di saya ya ngeposting sosial media itu bukan untuk membuat amaze people gitu loh. Saya melakukan ini loh, biar nggak seperti itu. Yang ada di pikiran saya adalah what a small little thing that I upload can inspire people, seperti itu. Berarti jadi ingin menjadi inspirasi aja. Ya? Mudah-mudahan ada sesuatu walaupun sedikit kan juga bisa. Betul. Dia seperti ini, oke. Jadi ada chance di situ. Ya, berarti menggunakan medsos itu sangat tergantung pada pengguna itu sendiri ya. Harus berpikir tentang dampak, akibat, serangan balik dan lain sebagainya. Iya betul. Ya. Apakah Eka pernah memposting hal-hal yang berbau politik nggak? Berbau politik atau berpendapat tentang sebuah kebijaksanaan? Kebijaksanaan pasti udah pernah ya. Pernah. Dan di situ ya saya yang tidak saya, namanya juga manusia ya, kalau nggak setuju ya ini. Ya kok wajar, kita punya hak untuk mengungkapkan pendapat kok. Apalagi dengan gerakan-gerakan kemarin tuh pasti saya intens ngupload kan, ngupload ini, dan saya udah siap. Oke, nanti kalau ada yang bertanya seperti ini, justru di dalamnya itu akan ada tidak semua orang sependapat dengan saya. Ada yang negativity juga, ada yang positif seperti itu. Kalau misal sampai saya cuma saya komen, saya akan mengupload sesuatu yang saya tahu ini dampaknya seperti ini. Kenapa saya ngupload seperti itu kan gitu. Nanti di bawahnya itu di rentetan komen siapa gitu, nanti akan ada yang pro, ada yang kontra. Itu bisa itu akun bodong seperti itu kan. Kita nggak pernah tahu. Atau orang ngetes atau orang apa gitu. Jadi mereka kayak bertengkar di dalam room Instagram saya gitu. Room saya nanggapannya sangat simple. So simple. Saya anggap itu saya adalah pemilik kos-kosan. Oh gitu, cara berpikirnya. Saya berpikirnya seperti itu. Saya pemilik kos-kosan. Kos-kosan saya banyak. Itu ada di komen kan, di komen. Misalnya satu kos-kosan ribut, kenapa nggak di delete aja komennya itu? Mereka beres ributnya, kan nggak ada tempat mereka ribut. Oh gitu, berarti delete sendiri ya? Delete aja sendiri. Jadi mereka pasti akan, wah di delete komen yang panjang tadi itu. Ya. Kita simpel saja gitu. Daripada kita mengacu nanti menjadi lebih lebar ya. Menjadi lebih lebar yang nggak pantasnya sangkut pautin, ya tinggal geser kiri, delete komen. Oke. Jadi kita tenang gitu, nggak akan lebar. Berarti itu salah satu cara bermedsos yang positif ya. Kan saya pemilik kos. Ya. Oke. Terus apakah Eka pernah menjadi korban di dalam bermedsos ini? Kalau korban maksudnya gimana tuh korban? Gini, memposting itu dengan harapan positif, bahkan berbalik menyerang diri sendiri, diserang oleh para netizen. Kalau korban, kalau bahasa di sosial media kan mereka tuh kadang-kadang mereka sarkas ya. Sarkas. Kadang komennya seperti ini. Kadang-kadang saya membuat suatu posting yang untuk mengundang sarkas itu tuh komen gitu loh. Gini. Mereka akan komen seperti itu. Oh, saya terima gitu loh. Saya terima. Oh, memang saya siap dibully ini gitu. Itu nggak saya bawa pikiran, karena saya sudah siap dengan postingan ini. Saya sudah siap dibully. Akan ada dampak seperti ini. Jadi setelah di komen mereka nggak ada maksud apa-apa sebenarnya. Mereka cuma pingin tektokan aja. Tektokan dan akhirnya dijawab dengan hehe aja, udah beres. Udah selesai ya. Kita nggak tahu mereka. Kita kalau misalnya bahasa sekarang kan baper ya. Kita posting terus ada yang ngebully, kita baper. Iya. Nah, kalau sudah baper seperti ini emosi nalar udah nggak akan bermain ya. Kita nggak tahu yang kita lawan itu lagi siapa. Kasir misalnya di sebuah restoran atau lagi santai, lagi rehat, dia komen nih biar gimana nih. Kita nggak pernah tahu. Atau dia lagi beli galon, santai komen hari ini, nggak tahu kan. Ya betul. Kita yang serius, dia yang ketawa-ketawa. Kita nggak pernah tahu seperti itu. Oh berarti tanggapannya
relax saja. Relax saja, Relax tetap saja ya? tetap ada di nalar gitu. Jangan terbawa emosi. Oke, dari postingan-postingan terakhir kah setelah berbisnis dan menjadi musisi, dari sekian postingan tadi itu ya ada 2373 postingan, mana lebih banyak, jualan di medsos atau cuman memaintain fun? Kalau jualan fans saya bukan fans ya, apa ya, orang yang mengikuti saya ya gitu. Orang mengikuti saya tuh kayaknya sudah tahu kapan saya waktunya jualan, kapan saya waktunya bermain musik sebagai musisi. Iya, jadi misalnya udah nih saya pakai baju sendiri gitu, misalnya foto dengan pose seperti itu, terus saya nge-tag clothing saya sendiri, oh ini jualan ini gitu, kayak gitu. Rugi kalau malam minggu nggak baju baru kayak gitu kan. Sebenarnya kalau dipikir orang ini apa sih ngupload kayak gini gitu, padahal saya cuma jualan aja, sistem jualan kayak gitu. Jadi mereka udah tahu, itu bisa dilihat dari likes. Mereka kalau tahu saya jualan, itu likesnya lebih sedikit. Oh ya, oh berarti kalau jualan like-nya lebih sedikit. Paling sedikit. Tapi omsetnya gimana? Omsetnya kan mereka akan langsung ke sana. Gitu ya itu compare-nya gimana? Dengan likes yang sekian persen gitu, atau sekian ratus. Pernah dicek nggak apa penjualannya seperti apa di So far Astung Kare sih, kalau misalnya kan ada item baru nih, kalau nggak saya di depan di clothing saya siapa lagi gitu. Ya, benar ya saya foto memang saya orangnya agak suka di belakang layar sebenarnya. Cuma oke deh, lihatnya demi saya punya perusahaan nih yang harus di ini. Ya saya upload dengan clothing sendiri, memang like sedikit, tapi mereka akan datang ke showroom lah, ke showroom atau ke lewat itu apa e-commerce yang saya tautkan gitu. Oh gitu. Ada dampaknya ya? besar. Ada dampaknya ya. Luar biasa ya kayak ini. Berarti jualan juga. Jualan. Ya wajar kan. Ya wajar. Tidak ada pembatasan kok menurut undang-undang atau pelarangan, tidak ada. Terus bagaimana pandangan Eka tentang medsos ke depan ini dengan teknologi yang makin canggih ini? Seperti apa kira-kira kita harus menyikapi ini? Kalau sebenarnya sih sekarang ada namanya algoritma ya. Algoritma itu kita nggak pernah tahu kapan diubah algoritmanya seperti apa kayak gitu. Jadi nanti sekarang kan ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, ada kemungkinan nanti akan bermutasi menjadi sesuatu yang baru, apa yang lagi digandrungi orang, tergantung si promosinya besar gitu. Kamu belum main ini kan, kayak gitu kan, bikin account. Dulu kan TikTok juga tidak banyak orang yang mengerti ya. Sekarang sudah seperti itu. Mungkin kedepannya nanti akan lebih canggih dengan fitur-fitur yang baru. YouTube aja sekarang ada YouTube Short. Oh ya? Iya kan, YouTube Short yang kayak TikTok itu. Jadi orang-orang, saya kalau di rumah, di keluarga saya tuh, anak saya lebih up to date dengan seperti itu. Karena dia kan TikTok, karena di TikTok dia banyak belajar juga, di Instagram juga. Kalau mau nyari apa, bukan nyari di Google tapi nyari di TikTok. Oh ada kok ini kayak gitu. Jadi saya kan sudah ada di sunset generation ya, udah di sunset nih. Sunset. Jadi apa salahnya kita melihat apa yang dilihat oleh sunrise generation gitu. Apa perkembangan yang sekarang gitu. Nggak boleh kamu senioritas, nggak boleh. Dan selalu merasa lebih baik daripada yang muda kan. Jangan selalu ada, karena ya kita lihat ini, karena itu kita ini tetap masih hidup gitu. Masih hidup. Berarti kita tidak ego dengan zaman kita sendiri. Betul. Ya. Berarti Eka adalah penganut setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Iya, seperti itu. Luar biasa. Nah, dalam kaitan dengan anak ini, anak usia berapa sekarang? Kalau yang pertama sudah 21 tahun. Yang kedua masih SMA kelas 2. Sudah sangat dewasa. Yang paling kecil masih kelas 2 SD. Apakah ada memberikan batasan, terutama yang paling kecil, yang dewasa kita anggap mereka udah mampu. Udah dewasa. Apakah ada pembatasan penggunaan handphone atau apa dalam dia menunjang proses belajar dia secara formal? Kalau saya terutama yang paling kecil ini, yang paling kecil itu tuh
dia kan lebih open gitu. Ada permainan seperti sekarang kan multiverse ya, multiverse apa ya? Metaverse ya. Metaverse, ada Roblox, ada apa. Dia kadang-kadang mendapatkan informasi terupdate-nya di situ gitu. Jadi tugas kita sebagai orang tua biarkan dia itu, asal tidak misalnya tidak berbahaya gitu, menurutnya berbahaya dalam artian terlalu getol. Jadi di rumah itu dia mendapatkan waktu 30 menit atau 1 jam aja satu hari setelah pekerjaannya beres. Oh berarti kamu membuat kebijaksanaan pembatasan anak-anak sama dalam istri menggunakan medsos atau handphone itu ya. Jadi misalnya kadang-kadang dia kan juga kadang-kadang anak-anak sekarang udah ada grup WhatsApp kayak gitu kan, grup WhatsApp seperti itu, kita cek, kadang-kadang istri saya yang ngecek kayak ada masalah apa, kalau kamu nggak apa-apa kita grounded, kamu nggak boleh ini selama seminggu jangan ngambil tab, misalnya ada sesuatu yang sangat berbahaya seperti berbahaya, ini nggak bagus nih buat dia nih kayak gitu. Memang akan terjadi debat antara di dalam, cuma oke, kamu nggak boleh, tapi anak-anak dia tahu dia salah gitu loh. Kebetulan yang paling kecil itu dia tahu dia salah, jadi kalau di grounded udah I'm grounded gitu. Welcome ya. Welcome. Berarti kesimpulannya orang yang lebih paham atau lebih dulu mengetahui tentang medsos atau IT lah, ya wajar memberikan pemahaman yang begitu terhadap. Nah Kak, ada sedikit pertanyaan krusial menyangkut case close nih. Kalau tidak salah, waktu akun case close hilang di telan bumi, ya, kan ada sebuah organisasi membuat kegiatan tentang hilangnya case close. Saya rasa Kak terlibat sebagai salah satu stakeholder atau personal. Stakeholder, keren bahasanya. Biar menarik dikit ya. Kalau bilang Eka aja kayaknya kurang menarik. Kalau kita bilang stakeholder, kan memang Kak punya kemampuan itu, kan terlibat di sana kan. Apa pendapat Kak tentang itu? Ini sebenarnya kalau sampai dihilangkan kayak gitu kan ada alasan-alasan tertentu sebenarnya. Kalau saya sih simpel, coba telusuri dengan akun, mungkin aja emailnya salah atau apa gitu. Saya sudah ngomong sama Erik juga kan, coba dicari apa yang salah nih, mungkin ada apa statement yang dicentang, kan biasanya centang kita nggak pernah baca tapi centang sampai hilang, deaktif account kayak gitu. Kalau enggak, misalnya nggak bisa diselamatkan lagi, bikin aja yang baru. Itu sih itu solusi saya. Tapi dari proses itu hilangnya itu merupakan hal yang lazim atau bagi Kak tidak lazim? Orang jahil di dunia internet itu banyak sekali, sangat banyak. Jadi seperti ini saya ceritakan di dulu nih. Sebenarnya out topic tapi ini berhubungan. Ini enggak apa-apa. Saya bikin website website SID itu udah dari tahun 2000-an ya. 2000-an itu dengan mesin lama. Mesin lama dengan programming lama, itu saya buat sendiri bersama bantuan teman juga kayak gitu. Nah, dari sampai sekarang sampai tahun 2023 itu orang ngetes itu ngedevis, orang ngilangin news itu udah biasa karena dia mesin lama. Udah ada lot tertentu yang bisa masuk seperti itu. Nah, akhirnya saya nggak pernah lawan mereka karena mereka pasti lebih pintar dari saya. Saya nggak pernah lawan mereka. Saya selalu backup. Misalnya news SID segini, saya backup. Nanti kalau misalnya di delete sama dia, tinggal masukin lagi yang backup, balik lagi. Mereka akan merasa, oh ini nggak ngelawan gitu. Akhirnya pada suatu ketika saya geram juga ya. Saya bikin suatu statement berita. Siapa yang mencoba masuk ke SID, ini mesin lama, ini kayak mobil lama gitu. Tapi saya bangga membuat mobil lama ini. Saya bisa aja beli mobil baru, tapi saya nggak akan punya mobil lama ini gitu. Coba saya kasih hacker, silakan. Yang berhasil menghapus semua isi dari website, balikkan lagi. Nggak bisa dibalikkan dong. Akhirnya ada beberapa teman ngemail saya, ini di sini ada celah kosong. Oke, kamu jaga. Sekarang website SID dipegang oleh hacker. Oh ya.
saya tenang. Jadi bukan hacker sih sebenarnya, penggiat lebih tahu sifat hacker gitu loh. Jadi oke, misalnya saya itu ada yang mau masuk itu ya kamu urusin sendiri dah, kamu juga punya website karena non profit di sini. Cuma official ini aja gitu. Nanti kalau saya bisa bikin mesin baru lagi, nanti akan kabarin tolong dites seperti itu. Jadi bersahabat saya aja. Tapi sebelumnya dia minta maaf. Minta maaf ini ya. Saya juga penggiat seperti itu, enggak bisa ngelawan. Berarti ini kayaknya kalau di silat ini aliran Tai Chi Master itu. Menggunakan kekuatan lawan untuk menjadi kekuatan sendiri. Ya hacker itu yang menghack terus dipergunakan sebagai pelindung akun sendiri kan itu luar biasa. Dan itu yang terjadi di perusahaan-perusahaan Indonesia. Dalam kaitan hilangnya case close tadi itu berkaitan dengan hacker. Kemungkinan aja bisa everything can happen ya. Bisa terjadi ya. Bisa aja orang yang ini case close bagus kenceng larinya nih, kita tes gitu. Apa ngetesnya itu karena akunnya atau karena ada sutradara di balik itu? Bisa aja ya. Kalau pendapat saya bisa, semua bisa terjadi. Mungkin aja, tolong ituin. Everything can be happen ya. Padahal kita sampai waktu itu, karena saya kan kurang paham tentang medsos, dalam hati saya, siapa tahu dengan saya membuat sayembara 5 juta ada hacker yang mampu. Itu harapan saya. Tapi ternyata hilang memang di telan bumi. Mungkin dengan hilangnya akun case close di telan bumi itu, sekarang case close menjadi lebih baik dan lebih hati-hati, preventif dan lain sebagainya. Ya Kak ya. Sebagai pertanyaan terakhir Kak. Siap. Apa pesan untuk fan-nya Eka dan fan-nya SID dalam kesempatan ini, dalam bincang-bincang kita hari ini? Jadi kalau saya bisa suggest ya, bukan menggurui enggak ya. Ya seperti yang kita bincangkan tadi, sebelum kita sosial media itu seperti menulis surat dan semua orang bisa menanggapi, seluruh dunia ya. Mungkin aja alien bisa menanggapi. Nah, kita harus berpikir semua orang bisa menanggapi, berarti sesuatu yang terburuk pun bisa akan terjadi apabila kita posting sesuatu. Jadi think twice lah. Jadi sebelum kamu memposting atau membuat suatu statement atau bahan uploadan, kamu harus berpikir mungkin ada efeknya gini nggak gitu. Kalau misalnya kamu mengangkat lebih banyak efeknya ke negativity atau yang harus diresist gitu, yang harus dilawan, kamu harus siapkan waktu dan tenaga di situ. Jangan sampai kamu pada saat orang sudah serangan banyak, kamu sudah keok gitu ya. Jadi lebih baik think twice. Kalau kamu nggak mampu, bijaksanalah membuat statement gitu ya. Itu berarti intinya kita harus bijak bermedsos ria. Betul. Kita harus siap dengan segala risiko. Kalau memang tidak siap, step back atau semua itu berasal dari diri kamu sendiri, dari kita sendiri. Itu pesannya ya Kak. Oke, terima kasih ya Kak, karena waktu yang harus memisahkan kita, waktu kita sudah lewat dari 40 menit dari pertemuan kita tadi. Semoga apa yang kita bincangkan pada hari ini berguna bagi para netizen atau pengguna medsos atau yang melihat nonton daripada konten case close. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan pramastati. Om Santi 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 Om. Terima kasih.